Perkenalkan, nama saya Brando Marcelino Ompel, NPM 19612011178. Saya dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, jurusan manajemen 4F pagi. Mata kuliah kewirausahaan dan dosen pengampu itu Ibu Windy Karina Farmawati SPSI. Pengertian cash flow quarter. Seorang penulis dan juga investor dari Amerika Serikat bernama Robert T. Kiyosaki adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah cash flow quadrant. Dirinya menulis buku cash flow quadrant dan menjadi sangat terkenal di berbagai negara karena konsepnya di dalam yang menjelaskan tentang profesi dan keuangan yang dianggap mencerminkan realita yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuan sederhananya dari buku ini adalah untuk membantu setiap individu dalam memiliki kebebasan waktu dan juga utang yang bisa menghancurkan, serta mampu memiliki bisnis yang mampu mendatangkan profit yang besar. Jadi sederhananya, cash flow quadrant adalah suatu diagram yang menggambarkan cara setiap individu dalam memperoleh penghasilan. Cash flow quadrant ini selanjutnya mempunyai berbagai macam cara dalam hal mengatur keuangan, termasuk di dalamnya cara mengolah utang dan juga aset setiap individu. Quadrant employee atau dalam bahasa Indonesia yaitu adalah kuadran karyawan cenderung memilih keamanan dan juga kenyamanan dalam mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja dan memperoleh gaji tetap per bulannya. Dengan menjadi pengawal atau karyawan dan mampu memenuhi berbagai persyaratan serta kualifikasi yang ditetapkan pada suatu perusahaan. Sudah pasti pekerjaan tersebut akan membantu seseorang dalam taraf kenyamanan finansial seperti apa yang sebelumnya sudah diharapkan. Mereka yang berada di dalam jenis cash flow kuadran E pada umumnya akan rela menukar semua waktu yang dimilikinya untuk bekerja atau hampir 60% waktu yang dimilikinya untuk bekerja dan 40% sisanya untuk diri sendiri. Jika mereka yang berada di dalam jenis ini tidak bekerja, maka mereka tidak mampu mendapatkan penghasilan. Dengan mempunyai jenjang karir yang sudah jelas, harapannya adalah mempunyai jenis taraf kehidupan yang jauh lebih layak. Mereka yang berada pada cash flow quadrant ini adalah para karyawan yang mempunyai rasa nyaman karena mereka sudah pasti memiliki penghasilan ataupun gaji tetap per bulannya. Namun, pada saat yang bersamaan, mereka juga tidak memiliki keberanian untuk menempuh resiko yang lebih tinggi pada suatu pekerjaan. Mereka yang berada di dalam kuadran E umumnya memiliki mental berikut: cenderung enggan untuk meningkatkan kualitas dirinya, sudah terbiasa di dalam zona nyaman, lebih menunggu untuk disuruh, tidak memiliki inisiatif, lebih cenderung mengandalkan kemampuan otaknya atau bekerja cerdas, dan lebih sering memikirkan dirinya sendiri saja. Kedua, kuadran S, self-employed business. Jenis selanjutnya adalah kuadran S atau self-employed business. Dalam hal ini, S memiliki arti pada mereka yang sudah mempunyai dan mengerjakan jenis usahanya sendiri. Contoh sederhana dari kuadran S adalah para agen asuransi, arsitek, desainer, dan dokter. Jenis pekerjaan tersebut cenderung memiliki pengolahan bisnis sendiri dan tidak bisa terlepas dari bisnis tersebut secara instan. Mereka yang berada pada jenis kuadran ini pun pastinya memerlukan kerja keras dan juga ide usaha dari pemilik bisnis. Hampir sama dengan cash flow kuadran E yang sudah bersama kita tuliskan di atas.
untuk bisa mendapatkan keuangannya. Mereka harus rela menukar waktunya yang banyak untuk bekerja. Apabila orang lain masih memiliki waktu istirahat setelah jam kerja atau jam kantornya selesai, maka mereka yang berada pada cash flow kuadran S masih harus mengolah bisnis sendiri, dan hal itulah yang membuat mereka harus bekerja lebih keras. Mereka yang berada di dalam kuadran S umumnya memiliki mental berikut: mempunyai tingkatan yang lebih baik daripada mental kuadran E, bisa menunda kenyamanan, cenderung mempunyai usaha yang meningkatkan kualitas dirinya dan terus belajar, memiliki inisiatif yang tinggi, mau bekerja lebih keras dan cerdas, bisa bekerja secara mandiri tapi kesulitan untuk bekerja secara tim, selalu berusaha untuk inisiatif, berusaha untuk selalu bekerja keras dan cerdas. Mereka juga kurang mampu mengolah dan mendidik para bawahannya jika diberikan tugas menjadi atasan, sehingga akan berdampak pada kerja sama tim yang kurang. Selain itu, mereka juga cenderung hanya memikirkan kesuksesannya sendiri saja. Ketiga, kuadran B atau big business. Tingkat keseriusan dari para pembisnis dalam jenis self-employed business nantinya akan terus meningkat dan membawa mereka pada level kuadran B atau big business. Mereka yang termasuk dalam big business merupakan para pembisnis dari perusahaan besar yang di dalamnya memiliki 500 lebih karyawan. Para pembisnis ini tentunya akan bisa lebih berkembang jika mereka memiliki niat yang kuat untuk bisa bekerja keras dan merintis biasanya sendiri dari awal. Mereka juga nantinya akan cenderung mampu dalam mengolah sumber daya yang terdapat di dalam perusahaan, seperti bahan atau barang dari perusahaan, sehingga sumber daya manusia atau SDM yang ada di dalamnya mereka yang berada di dalam kuadran B umumnya memiliki mental berikut: memiliki tingkatan lebih baik daripada kuadran S, terlebih lagi kuadran E rela menunda kenyamanannya, memiliki usaha yang keras untuk meningkatkan kualitas dirinya, memiliki tingkat inisiatif yang tinggi, bisa bekerja keras dan kerja cerdas, bisa bekerja secara individu atau tim, bisa mendistribusikan pekerjaannya dengan lebih baik pada tim, bisa mengolah dan juga memberikan informasi yang baik pada bawahannya dengan berbagai cara agar tercipta tim yang kompak dan bisa terus berkembang. Bisa memimpin tim mencapai tujuan atau goalsnya, lebih cenderung memikirkan kesuksesan tim dan orang sekitarnya daripada kesuksesannya sendiri. Rendah hati, baik, jujur, dan juga bisa dipercaya. 4. Kuadran I atau investor. Jenis kuadran terakhir yang terdapat dalam cash flow kuadran adalah kuadran I atau investor. Mereka yang berada pada kuadran I ini memiliki level yang lebih tinggi daripada 3 jenis kuadran sebelumnya, di mana mereka yang berada pada jenis kuadran ini sudah mencapai kebebasan finansial dan juga kebebasan waktu. Mereka yang sudah berada pada kuadran ini juga biasanya memperoleh penghasilan dari hasil investasi yang sudah mereka lakukan. Hampir serupa dengan kuadran B, mereka yang berada pada kuadran I juga tidak akan terjun langsung dalam aktivitas perusahaan tempat menanamkan modal. Mereka yang sudah berada pada kuadran B akan cenderung berusaha keras agar bisa masuk pada kuadran I, karena nilai penghasilan yang didapatkan kuadran I jauh lebih besar. Umumnya, sumber pendapatan mereka tidak hanya berasal dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber investasi. Mereka yang berada pada kuadran I ini merupakan kuadran yang banyak diimpikan oleh banyak orang pada level ini. Mereka tidak perlu pusing lagi terkait masalah finansialnya, karena penghasilan yang bisa mereka dapatkan juga sangat besar. Mereka juga umumnya tidak perlu kerja lebih keras dan menghabiskan banyak waktu untuk bekerja. Namun, mencapai level ini diperlukan usaha dan waktu yang sulit. Ada banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk mencapainya. Mereka yang berada di dalam kuadran ini umumnya memiliki mental berikut:
memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada kuadran lainnya. Seluruh mental terdapat kuadran B. Pada kuadran B juga umumnya terdapat pada kuadran I. Hal tersebut ditambah dengan kemampuan untuk bisa menciptakan suatu sistem pada perusahaan dan berbagai cara sehingga sistem yang diciptakan bisa berjalan juga berkembang dengan sendirinya. Segitiga BI mempunyai kemampuan untuk mengubah ide-ide biasa menjadi keberuntungan besar. Merupakan panduan mengambil suatu ide yang menciptakan suatu aset yang mewakili pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di kuadran B dan I atau menjadi pengusaha atau investor. Berikut ini adalah misinya. Unsur utama dan paling dasar dari segitiga BI adalah misi. Misi adalah pernyataan tentang tugas khusus yang diemban oleh misi suatu entity atau seseorang atau pekerjaan atau bisnis. Ketiga, suatu bisnis pada permulaannya memerlukan misi spiritual dan misi bisnis untuk berhasil. Misi adalah unsur terpenting dari segitiga BI. Karena jika misi jelas dan kuat, bisnis ini akan mampu bertahan terhadap berbagai cobaan sebagaimana yang dialami oleh setiap bisnis dalam 10 tahun pertamanya. Ketika bisnis makin besar dan melupakan misinya atau misi yang diciptakan untuk tidak lagi diperlukan, bisnis itu dimulai mati. Keempat, pada awal suatu bisnis, misi dan semangat si wira swasta atau pengusaha sangat penting bagi kelangsungan hidup bisnis itu. Oleh karena itu, semangat dan misi itu harus tetap hidup jauh sesudah si wira swasta atau pengusaha itu sendiri meninggal atau bisnisnya mati. Misi suatu bisnis adalah cerminan dari semangat si wira swasta atau pengusaha. Banyak wira swasta atau pengusaha tidak menjadi pembisnis sejati sampai mereka kehilangan bisnis pertama mereka. Wira swasta atau pengusaha yang sukses bekerja dengan pekerjaan hidup, yaitu mereka mencintai pekerjaan mereka dalam pengertian sampai mereka tidak memperhatikan waktu. Pekerjaan hidup mereka itu merupakan hasrat dan misi mereka. Sebuah perkataan bahwa komponen utama kesuksesan Bimi dalam mimpi di masa muda adalah memimpikan sebuah mimpi yang besar, dari John Allan Appleman. Kejarlah hasrat Anda, maka kesuksesan akan mengikuti Anda. Itu dari Face Sale. Kita harus memiliki sebuah mimpi jika akan membuatnya menjadi suatu kenyataan. Itu dari Dennis Waitley. Kita harus berani memikirkan sesuatu yang tidak tepat dipikirkan, sesuatu yang tidak dapat dipikirkan. Itu dari James W. Fulbright. Tidak ada sesuatu yang bisa menciptakan masa depan selain mimpi hari ini berupa utopia. Besok menjadi daging dan darah. Itu dari Victor Hugo. Masa depan adalah kepunyaan mereka yang percaya akan keindahan mimpi. Itu dari Eleanor Roosevelt. Sekian dari saya, terima kasih.